media pembelajaran IPA tentang kegunaan tumbuhan bagi manusia kelas S5. Waduh, manusia. Bagi manusia kelas 5 SD Negeri 3 Jenggawur. Oke, ini diperbaiki ya, Nanang. Ini kemudian ini 2019. Waduh, ini kupas ini. Perbaiki. Oke, sudah data daftar isi. Nah, daftar isinya dibuat yang otomatis ya. Biar nanti halamannya otomatis. Ini kenapa ini marginnya dicek lagi ya? Ini. Oke, daftar isi sudah ada, tapi belum otomatis. Daftar tabel. Nah, abstrak. Nah, ini sudah ada. Oke, tapi ternyata masih belum sesuai format ya. Nanang, dilihat kembali format abstraknya tidak seperti ini ya. Jadi abstrak itu nanti ada judul, ada nama penelitinya ya. Kemudian ada 3 paragraf seharusnya ya. Paragraf pertama isinya tentang masalah, berikut solusinya. Paragraf kedua isinya tentang tahapan penelitiannya. Tahap ketiga adalah tentang hasilnya, hasil dari penelitiannya ya. Jadi di sini paragraf pertama seharusnya tentang masalah ya. Ini masalahnya belum dituliskan ya. Masalahnya ini yang dituliskan penyampaian materi oleh guru belum sepenuhnya menggunakan media pembelajaran. Nah, bukan itu masalahnya ya. Jadi masalah kenapa dibuat media pembelajaran dalam penelitian ini adalah bukan karena gurunya masih belum menggunakan media pembelajaran, tapi seharusnya apa? Seharusnya adalah apa sih masalah saat ini yang terjadi? Misalnya siswa tidak tertarik dalam mengikuti pelajaran, nilai siswanya rendah misalnya, seperti itu ya. Oke, diperbaiki lagi untuk paragraf pertama. Jadi ada masalah, kemudian yang terakhir di paragraf itu adalah menjelaskan solusi atas permasalahan tadi ya. Solusinya adalah membuat media pembelajaran dengan menggunakan metode apa misalnya pada materi apa gitu ya. Nah, di sini belum ada. Kemudian di paragraf yang kedua diceritakan tentang tahapan penelitiannya. Ya, dimulai dengan mengumpulkan data, kemudian apa tahapan untuk membuat media pembelajaran. Nah, ini juga belum ada. Paragraf ketiga adalah hasil yang diharapkan ya. Kemudian ditambahkan dengan kata kunci ya. Jadi di akhir abstrak itu ada kata kuncinya. Silakan lihat format yang sudah ada. Itu abstrak, kemudian bab 1 pendahuluan. Oke, di sini juga di bab 1 ini saya lihat belum ada sitasi sama sekali ya. Jadi ini diambil dari mana? Kemudian ya di paragraf 1 juga belum ada di LBM ya, di latar belakang masalah. Di akhir paragraf juga belum ada kalimat yang menjelaskan tentang apa yang akan dikerjakan dalam penelitian. Ya, jadi harus ada kalimat singkatnya. Penelitian akan mengembangkan misalnya media pembelajaran untuk materi ini pada siswa kelas misalnya. Itu harus ada ya. Kemudian identifikasi masalah. Oke, ini harusnya sambung ya. Di identifikasinya bukan pisah. Tuh. Oke. Nah, identifikasi masalahnya adalah harus yang tepat ya. Jadi misalnya kenapa dibuat media pembelajaran tuh latar belakangnya apa? Karena siswa misalnya siswa tidak tertarik dalam mata pelajaran itu, nilai siswanya rendah misalnya, ya. Nah di sini tidak terlihat. Yang dituliskan memang sebenarnya juga masalah, tapi kurang tepat, ya, kurang tepat dikaitkan dengan kondisi yang ada di kelas misalnya, ya. Siswa kurang mengenal tanaman obat, siswa tidak tahu cara pemanfaatan tumbuhan obat untuk menjadi obat tradisional. Nah ini
kalau permasalahan ditulis seperti ini tidak harus solusinya dengan membuat media pembelajaran, ya. Siswa kurang mengenal manfaat tanaman sebagai obat, ya. Bisa jadi kalau seperti ini masalahnya, solusinya adalah dengan mengajak siswa jalan-jalan keluar misalnya, ya. Jalan-jalan keluar untuk melihat misalnya apa namanya ke suatu tempat yang di tempat itu ada banyak tanaman-tanaman obat. Nah, itu ya. Jadi kalau kalimat masalah seperti ini jadi kurang tepat karena tidak menggambarkan permasalahan yang terjadi di satu sekolah, ya, di satu kelas misalnya. Oke, jadi permasalahannya harus jelas dulu. Sehingga kalau permasalahannya jelas, maka solusinya juga harus jelas, ya, sesuai dengan permasalahan tadi. Oke, kemudian batasan masalah. Materi hanya dari mata pelajaran IPA tentang ketergantungan manusia dan hewan pada tumbuhan. Oke, mata pelajaran IPA diperjelas lagi kelas berapa, ya. SD, SMP, atau SMA ini, dan kelas berapa. Kemudian rumusan masalah. Nah, oke, rumusan masalahnya tidak hanya bagaimana membuat media pembelajarannya, ya, tapi kemudian bagaimana menguji hasil dari media sudah dibuat, ya. Apakah media dibuat itu sudah berhasil? Maka itu harus diuji. Kemudian tujuan penelitian, ya, tujuan penelitian tadi juga kalau harus sinkron dengan rumusan masalah, ya. Jadi kalau di rumusan masalah kalimat yang pertamanya adalah bagaimana membuat, maka tujuannya adalah membuat, gitu ya. Nah, tadi saya meminta untuk menambahkan dengan rumusan yang keduanya adalah menguji, ya, bagaimana hasilnya dengan bagaimana cara menguji media pembelajaran yang sudah dibuat. Maka di sini tujuannya juga adalah menguji, ya, menguji media pembelajaran yang sudah dibuat. Kemudian manfaatnya, ya, oke, sudah betul. Manfaat bagi siapanya sudah ada di sini. Manfaat bagi guru apa? Manfaat bagi siswa apa? Selanjutnya bab 2. Kajian pustaka. Oke, kajian pustaka. Ini ada judul penelitiannya, elemen multimedianya, fiturnya, dan hasilnya. Oke. Nah, di sini saya beri komentar, perlu ditambahkan poin lain yang dikaji dalam paper tersebut, ya. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 ini, ya. Bisa jadi ditambahkan dengan misalnya metode yang digunakan, ya. Kemudian ditambahkan juga dengan hasil ujinya, ya, hasil ujinya. Nah, itu biar semakin lengkap kajiannya, ya. Sehingga kita bisa melihat perbedaan antara penelitian yang kita kerjakan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Oke, kemudian landasan teori. Nah, landasan teori yang pertama kali disampaikan di landasan teori adalah bukan tentang objek penelitiannya. Ini tentang IPA-nya, ya. Jadi bukan tentang IPA-nya dulu. Seharusnya tentang disiplin ilmu terkait dengan penelitiannya. Misalnya kalau media pembelajaran ini kaitannya dengan multimedia, ya. Jadi seharusnya sub pertama adalah multimedianya. Nah, ini justru di bawah, kan, ya. Nah, ini belum pakai Mendeley, ya. Citasinya harusnya pakai Mendeley. Jadi ini tadi multimedia pindah ke atas, kemudian citasi-citasi harus belajar menggunakan Mendeley. Silahkan kalau belum tahu bisa banyak referensi di YouTube, ya, untuk menggunakan Mendeley. Oke. Nah, ini tentang multimedianya menurut saya juga masih sangat minim. Ini hanya multimedia secara umum. Tentang media pembelajarannya malah belum ada sama sekali. Jadi ini saya berikan komentar lagi. Tambahkan tentang
apa tadi, media pembelajaran ya. Karena yang akan dibuat kan media pembelajaran. Ya, jadi harus ada landasan pustaka, landasan teori tentang media pembelajaran yang berbasis komputer itu seperti apa? Ya, berbasis komputer. Kemudian yang belum ada juga tentang metode multimedianya ya, metode dalam multimedianya. Termasuk juga tahapan pengembangannya juga belum ada ini. Tahapan pengembangan itu tahapan pengembangan masuk di media pembelajaran. Oke ya, itu bab 2. Bab 3-nya, oke, ini ya, kata-kata peneliti tidak boleh ada ya. Ini belum saya komentari. Kata-kata peneliti. Kata-kata peneliti tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Kemudian, nah ini laptop, perangkat kerasnya laptop merek Lenovo. Waduh, ini mah promosi ini ya. Tidak boleh menyebutkan merek ya, speknya yang ditulis, bukan mereknya. Kemudian, metode pengumpulan data, oke, observasi di sekolah, wawancara, nah ini dilakukan itu bukan dipisah, disambung ya. Oke, betul, sudah ini. Kemudian tahapan rancangan sistem. Ya, tahapan perancangan sistem. Nah, ini perlu digambarkan sedikit perancangan konsepnya ya. Ada gambar apa nantinya, teksnya apa, grafiknya mau buat grafik apa, animasinya mau buat animasi apa. Itu sebaiknya ada penjelasan. Ya, kemudian ya, oke. Terakhir tahap ini baru tahap perancangan ya. Implementasinya belum dan pengujiannya belum. Bab 3-nya masih belum final ya. Diperbaiki lagi. Kalau di flowchart ini adalah bukan flowchart diagram navigasinya ya. Jadi flowchart di bab 3 ini adalah flowchart untuk tahapan penelitiannya, tahapan ya. Bukan tahapan sistemnya, tapi tahapan penelitiannya. Jadi diagram navigasi ini sebenarnya nanti bukan di bab 3, tapi ini adalah merupakan hasil perancangan yang akan dinyatakan di bab 4 ya. Oke, itu diperbaiki lagi untuk bab 3-nya. Termasuk tadi sub implementasinya belum dan pengujiannya. Oke ya, daftar pustaka. Oh ya, ini sebenarnya sudah ada daftar pustaka tapi tentunya masih kurang ya. Setidaknya ada 15 daftar pustaka. Ya, baik, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.